Medical Team dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih bersama acara Cahaya Ramadan di edisi Ramadan kali ini. Baik, kemudian Ustaz, apakah ada rasa atau mungkin yang bisa kita rasakan pada diri kita ketika kita sudah mampu menjalankan ibadah itu secara istiqomah? Pasti. Kalau menurut Imam Abu Ali Ad-Daqqaq bahwa orang yang istiqomah itu nanti akan mendapat karomah. Orang yang istiqomah dia akan mendapat karomah. Karomah itu bisa ketenangan, bisa kedamaian, terhindar dari hal-hal yang menyedihkan. Jadi, dan inti utamanya adalah ketenangan. Karena sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini adalah ketenangan. Tapi saya pernah mendengar, Ustaz, mohon maaf, saya pernah mendengar bahwa istiqomah itu parameternya itu ketika seseorang tersebut ibadah, tapi dia tidak pernah merasa puas. Apakah betul itu, Ustaz? Jadi ketidakpuasannya itu membuat dia untuk termotivasi untuk terus beribadah, karena mungkin di situ dia merasa kekurangan. Gimana itu, Ustaz? Bisa jadi begitu. Jadi orang yang sudah kokoh istiqamahnya itu akan muncul dalam dirinya semangat untuk beribadah. Nah, cuman hati-hati juga. Semangat beribadah ini jangan juga menjadi konotasi yang rakus. Dalam pengertian begini, misalkan seseorang sudah melaksanakan ibadah haji, lalu berkeinginan lagi ibadah haji, sementara pada sisi ibadah lain terabaikan. Nah, jadi yang dimaksudkan tadi itu adalah semangat. Dengan adanya dia beristiqomah, maka parameter orang itu sudah mencapai istiqomah yang baik adalah dia bersemangat lagi dengan beribadah karena dia merasakan kelezatannya. Kelezatan ibadah itu pada dirinya zauq. Jadi perasaan nikmat itu memang tak bisa diungkapkan sebagaimana kita makan durian. Hanya secara subjektif kita bisa merasakan itu. Tidak bisa objektif kepada orang lain kita. Nah, jadi kenikmatan itu pribadi, personality yang bisa dirasakan. Nah, hanya saja bagi orang lain itu bisa memandang bahwa kita ini istiqomahnya bagus, kuat dalam kepribadian keislamannya apabila seseorang itu baik hidupnya, baik di masyarakat, baik dengan keluarga, baik dengan lingkungan, baik dengan orang lain. Ya, ini berkaitan ketika kita sudah menjalankan istiqomah dalam beribadah baik di dunia, apa nanti akan kita rasakan? Yang dirasakan? Iya, yang kita rasakan. Sama tadi, ketenangan kita di dunia kemudian nanti di akhirat. Istiqomah ini kan sifat ya. Jadi sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Hanya sederhana sebenarnya. Disuruh kuat kita melaksanakan itu. Karena kan gini, booster dari istiqomah ini atau hal yang mendorong istiqomah itu bisa dilakukan, pertama ilmu, dia berilmu, kemudian ikhlas, dia melaksanakannya dengan ikhlas setiap kegiatan keislaman, entah itu puasa, zakat, naik haji dan dia ikhlas. Kemudian dia wara itu dia memelihara malu, menjaga kepribadian diri. Kemudian qanaah, dia bersikap apa adanya dan bersyukur atas apa yang diberikan Allah dan berusaha berikhtiar atas apa yang belum dicapai. Sabar apa termasuk bagian daripada itu. Kemudian mujahadah, berusaha dengan kuat, bersungguh-sungguh. Jadi ilmu, ikhlas, wara, qanaah dan mujahadah itu booster atau pendukung dari seseorang bisa kuat dalam beribadah kepada Allah. Nah, yang menghalangi atau yang blocker, yang memblok diri seseorang itu bisa istiqomah dalam beribadah adalah manja. Manja ini tidak hanya perempuan, laki-laki juga manja. Malas aku sembahyang, malas aku puasa gitu. Jadi semau maunya. Manja itu dalam pengertian gini, gak kuatan gitu. Bukan malas sesungguhnya, mohon maaf.
tapi nggak kuatan. Aku nggak kuat puasa, aku nggak kuat sholat, aku nggak kuat nabung untuk naik haji, aku nggak kuat ini, aku nggak kuat itu, nggak kuat, manja. Maka janganlah kita menjadi orang manja. Mungkin bukan, memang nggak ada niat mungkin tadi. Boleh jadi Pak Ustaz. Iya. Kemudian yang kedua malas, di samping manja malas, ini yang memblok seseorang bisa kuat dalam beribadah. Manja, malas. Kemudian yang ketiga kesia-siaan, suka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Itu tidak boleh juga ya. Tidak boleh, itu bisa memblok Bisa kita. menghalangi kita Iya, istiqomah, ya. menghalangi istiqomahan. Betul sekali. Jadi sia-sia. Terus yang keempat overthinking, terlalu dalam memikirkan sesuatu, berpikir terlalu jauh. Lawannya tadi adalah qanaah. Betul sekali. Jadi overthinking dia, terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Kemudian yang keempat, melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Itu yang jadi blocker atau yang ngeblok seseorang bisa kuat dalam beribadah kepada Allah. Iya. Baik Ustaz, ini kita sudah di ujung. Tak terasa kita sudah Tak terasa puasa. Masya Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali perbincangan kita di edisi Ramadan kali ini.